Assalamualaikum guys, kembali lagi sama kita kelompok 5. Di sini kita akan menjelaskan narasi tentang Pancasila dan hubungan Pancasila dengan masalah korupsi. Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila adalah pedoman moral yang dapat menjadi senjata ampuh dalam melawan korupsi. Di tengah maraknya korupsi di Indonesia yang merugikan negara dan rakyat, Pancasila mengajarkan kita untuk kembali kepada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya yang harus diberantas secara menyeluruh oleh negara. Nah, kita mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan pentingnya akan keimanan dan juga integritas. Seseorang yang benar-benar meyakini Tuhan akan memahami bahwa setiap tindakannya akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini seharusnya menjadi peringatan moral bagi siapa saja untuk tidak melakukan korupsi. Kemudian, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan rasa empati terhadap sesama. Korupsi adalah tindakan yang melukai rakyat karena merampas hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Dengan mengunjungi nilai kemanusiaan, kita diingatkan untuk memperlakukan sesama dengan adil dan juga beradab dong. Lalu, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di sila ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan bangsa. Korupsi dan memecah belah masyarakat menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan juga memperlemah stabilitas negara. Dengan menjunjung tinggi persatuan, kita bersama-sama dapat melawan ancaman korupsi ini. Selanjutnya yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan, pemimpin yang benar-benar mematuhi nilai-nilai ini untuk menjunjung proses demokrasi dan juga mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini adalah tujuan akhir dari pemberantasan korupsi. Korupsi merampas yang tajam di masyarakat. Nilai keadilan dalam Pancasila mengingatkan kita untuk bekerja menuju pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, penting bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek kehidupan. Pendidikan adalah salah satu sektor utama di sekolah. Di sekolah, siswa harus diajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya transparansi sejak dini. Kurikulum yang berbasis nilai-nilai Pancasila akan membantu membentuk generasi yang anti korupsi. Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak mereka dalam menjunjung integrasi dan kejujuran. Lingkungan rumah adalah tempat pertama di mana nilai-nilai Pancasila bisa ditanamkan. Di tingkat pemerintah, penerapan nilai Pancasila harus terlihat dalam kebijakan yang adil, transparan, dan tanggung jawab. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu juga menjadi salah satu kunci utama. Institusi anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus terus diberdayakan untuk menindak para pelaku korupsi. Namun, perjuangan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga tertentu. Masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya, kesadaran kolektif untuk melaporkan kasus korupsi, mendukung transparansi, dan menolak budaya suap harus ditanamkan di seluruh lapisan masyarakat. Baru-baru ini Indonesia telah digemparkan dengan kasus korupsi tambang timah yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak besar bagi lingkungan hidup. Kerugian mencapai sebesar 271 triliun rupiah akibat korupsi di sektor tambang timah, merupakan angka yang mencengangkan. Namun, lebih dari sekedar angka yang patut disorot adalah dampak nyata yang dirasakan oleh lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, kerugian lingkungan ekologis mengacu pada hilangnya fungsi ekosistem yang mengatur siklus air, udara, dan nutrien. Sedangkan kerugian ekonomi lingkungan mencakup nilai
pelayanan ekosistem yang hilang seperti kerakyatan karbon, penyediaan air bersih, dan keanekaragaman hayati. Menyadari dampak yang sangat merugikan dari kasus korupsi tambang timah, perlu disadari bahwa tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup tidak hanya terletak pada pemerintah atau pihak terkait. Masyarakat pun memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mendukung upaya perlindungan lingkungan. Dampak korupsi begitu luas dan merusak. Pertama, korupsi menyebabkan kemiskinan struktural. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan seringkali diselewengkan. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat tidak kunjung membaik. Kedua, korupsi merusak moral. Ketika praktik korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak ada efek jera yang signifikan, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi hukum. Ketiga, korupsi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor asing maupun lokal akan ragu untuk menanamkan modalnya di negara yang terkenal dengan korupsi dan tidak transparan. Lalu bagaimana cara kita untuk memerangi korupsi dengan berlandaskan Pancasila? Pertama, kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Setiap pemimpin, pejabat publik, dan kita semua sebagai warga negara harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak. Kedua, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini. Anak-anak harus diajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ketiga, penegak hukum yang tegas dan adil. Tidak boleh ada pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Siapapun yang bersalah, baik itu pejabat tinggi maupun masyarakat biasa, harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Keempat, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk meminimalkan potensi korupsi. Teman-teman sekalian, perang melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga anti korupsi seperti KPK, tetapi juga tugas kita semua sebagai warga negara. Kita harus berani berkata tidak pada segala bentuk korupsi sekecil apapun itu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti tidak memberi atau menerima suap, melaporkan tindak korupsi yang kita saksikan, serta mendidik generasi muda tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Korupsi adalah musuh bersama yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Namun, dengan Pancasila sebagai pedoman moral, kita memiliki senjata yang kuat untuk melawannya. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga kompas moral yang dapat membawa kita menuju Indonesia yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Mari kita bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai landasan dalam melawan korupsi. Hanya dengan kerjasama, komitmen, dan semangat kebangsaan, kita dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik.